Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardan Saputra. Saya dari kelas Praktikum Struktur dan AG dengan NIM 0071. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas praktikum saya, yaitu tentang recursion di modul 5 Praktikum Struktur Data. Dan di modul 5 ini kita diberikan dua persoalan, yaitu mengenai eksponen dan mengenai mengenai menara Hanoi. Kalau menara Hanoi ini lebih ke game dan eksponen ini pangkat, bilang eksponen. Nah, dan keduanya itu harus menggunakan metode recursion dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Eh, Menuju ke codingan, jadi saya run lagi ya. Eh, Ketika saya run, hasilnya akan seperti ini. Ini kita membahas nomor satu terlebih dahulu. Untuk nomor satu dan dua itu saya jadikan satu file. Tapi yang kita bahas terlebih dahulu itu tentang eksponensial dahulu, oke? Okay? Di sini kita membuat objek Hanoi dari Hanoi App. Kita manggil kelas ini dengan kata Hanoi, dengan variabel Hanoi. Nah, kemudian kita panggil do_exp dari Hanoi ini. Nah, di do_exp kan kita memasukkan parameter 2 sama 10. Nah, 2 sama 10 ini apa? 2 sama 10 ini adalah base sama exp. Jadi ada base. Misal kita 2,10 ya. Sama xp. Ini xp dan ini base-nya. Kemudian jika exp-nya ini sama dengan 0, udah sampai 0, maka kasih return 1. Kalau enggak, maka base dikali 2exp. Base dikali 2exp. 2exp dengan keterangan bentar, dengan parameternya adalah base dan exp-nya kurangi 1, maka hasilnya di sini adalah 10 sorry 2 2 2 sama 9. Jadi ini tuh dibuat untuk mengulangi urutannya selama 10 kali. Jadi dari 10, 9, 8, 7, 6, 5 sampai 0. Berarti ada 11 kali perulangan. 11 kali proses. Dan proses terakhir itu nilai kembalinya adalah 1. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Ini sebagai base-nya. Sebagai base dari recursive method. Ya kan? Ini sebagai base-nya. Itu adalah 1. Ini, if else. Nah, kemudian di sini 2 dikali 2. Karena ini kan dari dikali 2x kan maksudnya kan 2. Dikali 2, dikali 2, dikali 2 gitu maksudnya. Sampai 10 kali. Sampai 10 baris. Ini. Nah, ketika udah dikali semua, maka hasilnya akan di return. Jadi, kan awalnya kan ke bawah. Prosesnya ke bawah. Nah, sampai 1, kemudian kembali ke atas. Nah, ke atas ini adalah hasilnya. Hasil dari perkalian 2 tadi. Selama 10 kali. Nah, hasilnya adalah 1024. Dan untuk menara Hanoi, eh, untuk menara Hanoi sendiri, itu kita mengambil 4 parameter, yang N ini jumlah dari cakramnya, A, B, sama C ini tiangnya. Nah, lalu counter ini untuk eh, menghitung berapa kali eh, berapa langkah yang dilakukan oleh programnya. Nah, oleh metodenya. Dari metodenya itu, base-nya sendiri adalah counter plus plus sama mengeluarkan keterangan memindahkan cakram ke source. Oh, sebelumnya ini udah benar ya. Kita coba cek ya hasilnya.
1024, 243 sama sekian, 430, satu. Oke, udah benar. Untuk yang kali ini, saya sendiri menjelaskan tiap tahapnya. Misal, ini kan dari sini, dari hmm, ini 1, 2, 3. Nah, eh, base-nya sendiri adalah n sama dengan 1. Jika n sama dengan 1, maka counternya ditambahkan 1, kemudian shootkan cakramnya. Cakram mana yang dipindah. Ini cakram yang terakhir ya. Jadi ini kayak base itu, kayak terakhir sendiri di bawah. Nah, eh kalau kita ingin lihat prosesnya itu bisa kayak seperti ini. Jadi prosesnya itu saya lihat kayak gini. A untuk proses di sini, B untuk proses di sini, C untuk shotnya, untuk terakhir. Nah, kenapa kok menggunakan dua metode rekursif? Karena ini dibuat untuk mengecek tiap, karena kan tahapnya kan ada antara A ke C, ada A ke B, atau bisa jadi dari B atau C ke A. Nah, ini digunakan untuk itu. Dan udah ada jumlahnya sendiri. Dan tiap misal dari tahap ini ya, dari A5, A4, A3. Jadi di awal ini ya, Pak. Yang pertama itu bentar, A2. Jadi kan karena dia udah satu, maka masuk ke sini. A sini baru masuk ke B. Nah, dari B ini dia ini Kak, kenapa kok dimulai dari nol? Ini kan B-nya masih nol. Baru B-nya masuk ke satu. Kedua. Sorry. Ini B-nya ke satu. Baru masuk kedua. B2, B3, B4. Ini terjadi karena rekursif kan dari bawah terus ke atas kan. Nah, rekursifnya terjadi saat ini. Ketika rekursif kedua. Apa ya? Prosesnya baru terjadi setelah rekursif kedua. Nah, setelah yang pertama, rekursif pertama udah dikeluarin, baru masuk ke B2 ini. Dari B0, terus dari B1, karena 1B1 itu berarti masuk ke C, jadi nggak ada yang namanya B1. Kita langsung ke 2. Jadi dari 2, eh, intinya yang rekursif pertama itu kan ada A, ada B, ada C. Ini dibalik. Antara dibalik sana atau tetap di sana. Source, destination, explorer ya, yang belakang. Nah, yang kedua itu membedakan antara A sama B. Sehingga ketika kita kasih counter di tiap tahapnya, di tahap A, di tahap yang bawah sama di tahap yang atas, itu akan terjadi kalau ada 5 cakram dan 3 tiang, maka yang terjadi adalah 31 langkah. Kalau misal kita ganti ke yang lebih mudah aja deh. Cakarnya 3. Yang terjadi adalah 7 kali pemindahan. Kita coba cek ya, buat pengecekan aja. Misal cakarnya ada 3, 1, 2, 3, terus pindahnya dari A ke C. Oh ya, ini belum aku jelasin. Jadi ada yang namanya N. N itu jumlah cakram. Terus source itu awalnya di mana. B ini pembantu, auxiliary. C itu destination. Ini ada destination. Misal kita bikin 3, A ke C, baru ke A ke B, terus eh, C ke B, karena ini kan lebih kecil ya. Sini, terus yang paling besar ditaruh, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7. Oke, benar. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.